intensitas cahaya dengan output yang dihasilkan. Untuk next Mas Arik. Ciri penerangan yang baik itu mempunyai, yang pertama itu ada sinar atau cahaya yang cukup. Yang kedua itu ada cahaya yang tidak berkilau atau menyilaukan. Yang ketiga terdapat kontras yang tajam atau kontras yang terlalu tinggi ya. Yang keempat itu ada terangnya cahaya atau brightness. Yang kelima ada distribusi cahaya atau bayangan dan pemancaran atau penyebaran cahaya. Dan yang terakhir itu ada warnanya. Untuk alat praktikumnya sendiri masih sama, untuk environmeter, resistor sebagai objek, dan stopwatch sebagai alat pengukur waktu. Kemudian untuk sumber pengaruhnya itu ada di menggunakan lampu. Untuk prosedurnya masih sama ya, seperti modul satu lainnya, yaitu dengan satu operator satu timer. Ketika operator melakukan perakitan resistor selama 3 menit, setelah itu timer menghitung kesalahan pekerjaan operator. Kemudian ada analisis pengaruh getaran. Next, tujuannya itu mengetahui pengaruh perlakuan getaran terhadap hasil kerja. Kemudian ada pengaruh perlakuan getaran terhadap kondisi fisiologis kerja. Kemudian untuk mengetahui tingkat getaran yang diizinkan dalam suatu pekerjaan tertentu. Kemudian yang terakhir ada menganalisis dan mampu membuat suatu rancangan ruang kerja dengan lingkungan kerja yang ergonomis. Untuk getaran, Menteri Negara Lingkungan Hidup dalam surat putusannya mencantumkan bahwa getaran adalah gerakan bolak-balik suatu massa melalui keadaan setimbang terhadap suatu titik acuan. Sedangkan yang dimaksud dengan getaran mekanik adalah getaran yang ditimbulkan oleh sarana dan peralatan kegiatan manusia menurut Kemenlu nomor Kepala 49 garis miring 11 garis miring 1996 dalam kesehatan kerja. Getaran yang terjadi secara mekanis dan secara umum terbagi atas, yang pertama itu ada getaran seluruh badan. Getaran seluruh tubuh biasanya dialami pengemudi kendaraan itu seperti traktor, bis, helikopter, atau bahkan kapal. Efek yang timbul tergantung pada jaringan manusia seperti pada Sucovindo 2002. Next, untuk kelanjutannya yaitu ada besaran getaran yang untuk pengaruh fisiologisnya. Untuk 3-6 Hz itu untuk bagian truk atau toraks atau dada dan perut. Kemudian ada 20-30 Hz itu untuk bagian kepala, dan 100-150 Hz itu untuk rahang. Untuk getaran tangan dan lengan, jenis getaran ini biasanya dialami oleh tenaga kerja yang dipekerjakan pada operator gergaji rantai, tukang semprot, tukang potong rumput, kemudian tukang gerinda dan penempa palu. Next, Mas. Untuk efek getaran terhadap tubuh, efek getaran terhadap tubuh itu tergantung besar kecilnya frekuensi yang mengenai tubuh. Untuk 3-9 Hz akan timbul resonansi pada dada dan perut seperti tadi. Untuk 6-10 Hz dengan intensitas
0,6 gram tekanan darah, denyut jantung, pemakaian oksigen, dan volume per denyut sedikit berubah. Pada intensitas 1,2 gram terlihat banyak perubahan sistem peredaran darah. Kemudian untuk 10 Hz, pada leher, kepala pinggul, kesatuan otot, dan tulang akan beresonansi. Kemudian untuk 13 sampai 15 Hz, tenggorokan akan mengalami resonansi. Kemudian lebih dari 20 Hz, tonus otot akan mengikat akibat kontraksi statis ini, otot menjadi lemah, rasa tidak enak, dan kurang ada perhatian. Untuk baku tingkatan getaran itu ada seperti tabel yang sudah ditampilkan. Untuk 4 Hz itu tidak mengganggu. Untuk nilai tingkatannya ya bisa dilihat. Untuk alat praktikumnya, untuk alat ukur getarannya itu menggunakan vibration meter, kemudian ada resistor sebagai objek, dan ada stopwatch sebagai pengukur waktu. Dan untuk pengaruh getarannya untuk praktikum ini didapatkan dari meja getar yang dibuat seolah itu menggunakan mesin atau alas yang sedang mempunyai getaran, dan di atasnya kemudian operator melakukan suatu perakitan resistornya itu. Lanjut ke prosedur praktikumnya. Prosedur praktikum masih sama, operator dan timer seperti modul satu lainnya. Jadi untuk pengaruh getarannya itu didapatkan dari alas yang dibuat bergetar untuk mengetahui pengaruhnya. Pengaruh kenyamanan operator pada batas ambang berapa hertz mulai melakukan banyak kesalahan. Mungkin cukup sekian dari modul 1. Ada yang ingin ditanyakan? Saya kira untuk modul 1 saya cukupkan. Untuk selanjutnya modul 2 saya persilakan untuk Mas Jordan. Baik, sebentar Mas, sebelum masuk modul 2 mungkin bisa dilihat terlebih dahulu. Di sini ada video pengolahan data untuk modul 1 sama video pengambil untuk modul 1. Perkenalkan, nama saya Hamzah Firmansyah. Saya di sini sebagai asisten praktikum ergonomi dan perancangan sistem kerja. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan mengenai modul 1A, yaitu analisis pengaruh perlakuan temperatur terhadap hasil kerja. Jadi untuk praktikum modul 1A ini yaitu analisis pengaruh temperatur terhadap hasil kerja. Di sini menggunakan alat dan bahan. Yang pertama di sini ada resistor.
Lalu yang kedua ada timer. Lalu yang di sini ada pengukur untuk temperaturnya menggunakan alat bernama environment meter. Untuk desibel untuk pencahayaan. Nah, karena ini modul 1A yaitu analisis pengaruh perlakuan temperatur, kita menggunakan settingan yang temperatur. Untuk praktikum modul 1A ini memiliki tujuan yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh perlakuan temperatur terhadap hasil kerja. Yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh perlakuan temperatur terhadap kondisi fisiologis kerja. Yang ketiga untuk menentukan tingkat temperatur yang optimal untuk jenis pekerjaan tertentu. Untuk modul 1A ini yaitu temperatur biasanya ada 3 tahapan, yaitu temperatur tinggi, sedang, dan rendah. Untuk temperatur tinggi biasanya di atas 35 derajat. Untuk temperatur sedang biasanya di antara 20 derajat sampai 22 derajat sampai dengan 25 derajat. Lalu untuk temperatur rendah yaitu 16 derajat. Mungkin langsung saja ke cara praktikumnya. Yang pertama kita atur dulu untuk suhunya, dimulai dari yang tertinggi. Untuk suhu tinggi sendiri itu sekitar 35 derajat dengan pengukurannya menggunakan alat environment meter. Penggunaan alat environment meter ini seperti yang saya sudah katakan dari awal, kita atur ke temperatur dan dideteksi dengan alat. Dan kemudian untuk suhunya, suhu ruangan kita mendeteksi dengan alat ini. Setelah kita tunggu beberapa detik, suhunya akan muncul pada layar di alat environment meter. Lalu kita pencet hold, lalu kita catat untuk suhunya. Setelah dicatat suhunya, kita mulai memasang resistor dengan waktu setiap resistor ini yaitu selama 3 menit. Stop. Setelah waktu menunjukkan 3 menit, untuk pemasangan resistor ini diberhentikan, lalu diserahkan kepada anggota kelompok lain untuk dilihat dan dihitung jumlah kesalahannya. Dan untuk praktikum di modul 1A ini, untuk operator itu tidak boleh berganti sampai dengan waktu praktikum selesai, selama 10 kali percobaan. Setelah dihitung jumlah kesalahannya, untuk jumlah kesalahannya ditulis pada lembar kerja. Di lembar kerja terdapat 10 kali percobaan dan setiap percobaan itu dihitung tingkat kesalahannya. Setelah pada suhu tinggi dilakukan 10 kali percobaan, lakukan percobaan yang kedua menggunakan suhu sedang. Suhu sedang juga sama, menggunakan 10 kali percobaan untuk setiap pemasangan resistor itu dengan waktu 3 menit juga. Setelah itu juga dihitung jumlah kesalahannya pada suhu sedang. Setelah suhu sedang selesai, kita langsung masuk ke suhu rendah. Untuk suhu rendah juga sama, kita lakukan 10 kali percobaan dan setiap percobaannya dilakukan selama 3 menit. Dan sama juga seperti suhu sedang dan suhu tinggi, dicatat juga untuk tingkat jumlah kesalahannya. Mungkin cukup sekian untuk modul 1A. Saya sebagai asisten praktikum ergonomi dan perancangan sistem kerja pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan saya untuk yang selanjutnya, yaitu modul 1B, yaitu
analisis pengaruh perlakuan kebisingan terhadap hasil kerja. Untuk tujuan praktikum pada modul 1B ini yaitu untuk mengetahui dan memahami tentang kondisi lingkungan kerja kebisingan dapat mempengaruhi hasil suatu pekerjaan. Yang kedua, praktikum dapat mengetahui tingkat intensitas bunyi atau kebisingan yang diizinkan untuk pekerjaan tertentu. Yang ketiga yaitu praktikum dapat menganalisis dan mampu membuat suatu rancangan ruang kerja dengan lingkungan kerja yang ergonomis. Untuk alat dan bahan yang diperlukan yaitu sama seperti untuk modul 1A, yaitu terdapat resistor, dapat timer, dan alat pengukur kebisingan atau desibel yaitu environment meter. Lalu juga ada speaker untuk sumber kebisingannya. Untuk kebisingan sendiri ini alat yang digunakan yaitu environment meter dengan settingan yaitu desibel. Kita hidupkan, lalu kita pindahkan ke dB. Untuk desibel sendiri, pendeteksi kebisingannya yaitu alatnya yang di ujung ini. Untuk perlakuan kebisingan pada modul 1B ini biasanya untuk perlakuan pada modul 1B yaitu kebisingan ini terdapat juga 3 kebisingan yang digunakan yaitu kebisingan rendah, sedang, dan tinggi. Untuk kebisingan rendah biasanya antara 60 sampai 70 desibel. Lalu untuk kebisingan sedang biasanya 80 sampai 90 desibel, dan untuk kebisingan tinggi biasanya lebih dari 100 desibel. Untuk cara pengambilan data pada modul 1B ini sama seperti pada modul 1A, yaitu setiap kebisingan rendah, sedang, dan tinggi dilakukan 10 kali percobaan dengan waktu selama 3 menit dengan pemasangan resistor. Setelah resistor dipasangkan, dicek oleh anggota kelompok lainnya untuk tingkat kesalahannya dan dicatat pada lembar hasil kerja untuk modul kebisingan. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya untuk yang selanjutnya yaitu untuk modul 1C. Untuk modul 1C sendiri yaitu analisis pengaruh pencahayaan terhadap hasil kerja. Untuk tujuan praktikum untuk modul 1C ini yaitu untuk mengetahui besarnya intensitas cahaya yang tepat untuk suatu jenis pekerjaan. Yang kedua yaitu mengetahui hubungan antara intensitas cahaya dengan output yang dihasilkan. Untuk alat dan bahan yang digunakan sama seperti dengan modul 1A dan 1B, yaitu ada resistor, timer, dan alat environment meter. Untuk modul 1C ini juga sama seperti modul 1A dan 1B. Untuk perlakuan pencahayaannya ada 3 yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Untuk pencahayaan rendah biasanya sekitar 10 sampai 15 lux. Lalu untuk pencahayaan sedang biasanya 60 sampai 80 lux, dan untuk pencahayaan tinggi biasanya 200 sampai lebih, 200 sampai 250 lux lah. Untuk pengawatannya untuk pengambilan datanya sama seperti modul 1A dan 1B, yaitu pemasangan resistor selama 3 menit dan 10 kali percobaan setiap tingkat pencahayaannya. Untuk tingkat pencahayaan tinggi 10 kali percobaan dengan waktu 3 menit per percobaannya. Lalu untuk pencahayaan sedang juga 10 kali percobaan dengan waktu 3 menit untuk 1 kali untuk setiap pengambilan datanya. Lalu untuk pencahayaan rendah juga 10 kali percobaan dengan waktu 1 menit setiap pengambilan datanya. Untuk pencahayaan sendiri mengukur tinggi sedang rendahnya menggunakan alat environmeter dengan settingan lux. Alat yang digunakan untuk mendeteksi cahayanya yaitu yang ini. Setelah kita tunggu beberapa saat, kita pencet hold, dan di sini akan muncul hasil luxnya.
mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, yaitu untuk selanjutnya untuk modul 1D, yaitu analisis pengaruh perlakuan getaran terhadap hasil kerja. Untuk modul 1D ini terdapat beberapa tujuan, yaitu untuk mengetahui pengaruh perlakuan getaran terhadap hasil kerja, untuk mengetahui perlakuan getaran terhadap kondisi fisiologis kerja. Yang ketiga, dapat mengetahui tingkat getaran yang diizinkan untuk suatu pekerjaan tertentu. Yang keempat, ada praktikum dapat menganalisis dan mampu membuat suatu rancangan ruang kerja dengan lingkungan kerja yang ergonomis. Untuk alat yang digunakan sama seperti modul 1A sampai dengan 1C, hanya berbeda untuk pengukuran getarannya. Lalu alat-alatnya sama, yaitu ada resistor, timer, dan alat untuk mengukur getarannya bernama vibration tester. Untuk menghidupkan alat vibration tester, yaitu yang pertama pencet tombol powernya, setelah ditunggu alat yang ini untuk mendeteksi getarannya. Sama seperti dengan modul A1 1A sampai dengan 1C, untuk perlakuan getarannya juga ada 3 tingkat, yaitu getaran tinggi, getaran sedang, dan getaran rendah. Untuk setiap tingkat getarannya juga sama seperti modul 1A sampai dengan modul 1C. Untuk setiap tingkatan dilakukan 10 kali percobaan dengan waktu satu percobaannya yaitu selama 3 menit. Untuk mengukur getaran tinggi, sedang, dan rendahnya dengan cara sebagai berikut. Pertama, ditambahkan pada bagian yang bergetar. Kemudian kita tekan ini. Untuk 1D getaran ini terdapat 3 yang dicatat nantinya, yaitu ada acceleration, velocity, dan displacement. Untuk yang pertama yaitu acceleration. Jika permukaan yang ditempel oleh alat ini bergetar, maka di sini akan otomatis muncul angkanya untuk acceleration. Lalu selanjutnya ada velocity. Kemudian yaitu velocity-nya. Jika permukaan bergetar, maka velocity-nya akan langsung muncul angkanya pada layar pada alat ini. Lalu yang selanjutnya ada displacement. Kita pencet tombol play. Dan jika permukaan bergetar, otomatis displacement-nya angkanya akan terlihat pada layar. Untuk pengambilan datanya sama seperti dengan modul 1A sampai dengan modul 1C, yaitu pemasangan resistor setiap 3 menit dan berganti ke resistor selanjutnya, dan dicatat hasil
tingkat kesalahannya pada lembar kerja. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzah Firmansyah sebagai asisten praktikum ergonomi dan perancangan sistem kerja. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan langkah-langkah bagaimana cara pengolahan data modul 1A sampai dengan 1D. Sebagai contoh, kita akan mengolah data pada modul 1A, yaitu analisis pengaruh temperatur terhadap hasil kerja. Software yang kita gunakan yaitu IBM SPSS Statistik 23. Langsung saja kita masuk ke software tersebut. Lalu kita ke variable view. Lalu kita isi dengan tinggi, sedang, dan rendah. Desimalnya kita ubah ke 0 semua. Measure kita ubah ke scale. Setelah seperti ini, kita masuk ke data view. Data view ini adalah di mana data hasil percobaan itu dimasukkan. Kita ambil contoh pada modul 1A, temperatur. Kita masukkan jumlah yang tidak sesuainya, terutama ada tinggi. Kita copy, kita masukkan ke data yang tinggi. Kemudian sedang, masukkan ke sedang. Kemudian yang rendah. Masukkan ke rendah. Untuk modul 1A ini sampai dengan 1D pengolahannya menggunakan SPSS dengan cara uji 4 metode. Yang pertama ada uji paired sample t-test, yang kedua ada ANOVA, yang ketiga ada uji homogenitas, dan yang terakhir ada uji T-square. Langsung saja kita masuk ke uji yang pertama, yaitu uji paired sample t-test. Kita klik analyze, kita pilih compare means, lalu ke paired sample t-test. Sini kita masukkan pada variabel 1, kita klik tinggi, dan variabel 2 nya yaitu sedang. Lalu kita klik tinggi lagi, dan kita klik rendah untuk variabel kedua. Nah, yang terakhir kita klik rendah, kita klik tinggi. Di sini nanti akan terdapat 3 pair, dan kita pilih option. Untuk confidence interval persentasenya kita pilih 95%, karena kita akan menggunakan alpha sebesar 0,5%. Sesuai, kita klik continue.
Lalu kita klik OK. Di sini akan langsung muncul hasil output dari parent sampel t-test. Tinggi dengan sedang, dan tinggi. Kemudian untuk uji yang kedua, kita menggunakan uji ANOVA. Kita klik analyze kembali, kita klik compare means, kita pilih one way ANOVA. Untuk dependent list-nya, yang pertama kita isi dengan tinggi. Untuk faktornya, kita pilih dengan sedang. Jika sudah seperti ini, kita klik post-holic. Maksudnya post-hoc multiple comparisons. Kita pilih Bonferroni. Kita continue. Kita pilih Bonferroni dan James Howell. Ada post-hoc multiple comparisons. Lalu kita klik continue. Kita klik option. Kita pilih descriptive dan homogeneity of variant test untuk memunculkan uji homogenitasnya sekalian. Lalu kita klik continue, kita klik OK. Di sini sudah langsung muncul untuk uji ANOVA dan uji homogenitasnya. Untuk uji ANOVA dan homogenitas ini dilakukan secara 3 kali untuk tinggi, sedang, dan rendah. Untuk yang kedua, yaitu sedang dimasukkan ke dependent list, rendah dimasukkan ke faktor. Untuk pengaturnya juga sama seperti yang awal, Bonferroni dan James Howell. Opsinya juga sama, descriptive dan homogeneity of variance test. Kita klik OK. Di sini langsung muncul untuk uji ANOVA dan homogenitas yang sedang. Nah, yang terakhir yaitu yang rendah. Kita klik analyze lagi, compare means, one way ANOVA. Karena yang terakhir itu rendah, maka rendah akan dimasukkan ke dependent list dan faktornya akan diisi dengan tinggi. Untuk pengaturannya juga masih sama, post-hoc multiple comparisons-nya Bonferroni dan James Howell. Optionnya juga sama, dan homogeneity of variant test. Nah, kita klik OK. Sini juga langsung muncul untuk yang rendah, untuk uji ANOVA dan homogenitasnya. Lalu yang terakhir yaitu ada uji G-square. Untuk uji G-square kita pilih analyze, non parametric test, legacy dialog, masuk ke G-square. Kita pindahkan semua tinggi, sedang, rendah ke test variable list. Lalu kita pilih option, kita pilih descriptive. Kita ke exact, kita ganti ke Monte Carlo. Confidence levelnya kita isi dengan 95%, dan untuk number of sampelnya kita ganti dengan 10. Jika sudah seperti ini, kita klik continue, lalu kita klik OK. Sini untuk uji G-square-nya otomatis akan keluar. Untuk pengolahan modul 1, yaitu sama semua dari modul 1A sampai dengan 1D. Untuk pengolahan datanya menggunakan software SPSS dengan
uji syarat sampel tipe, uji ANOVA, uji homogenitas, dan uji G-square. Mungkin cukup sekian dari saya untuk pengolahan modul 1 ini. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelum lanjut ke modul 2, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman dari pengolahan data sama video pengambilan data modul 1 tadi. Mungkin bisa dijelaskan sedikit ini, Mas. Baca datanya gimana tadi itu? Dari hasil uji-uji tadi. Tadi hasil uji, Mas. Ya. uji ini itu luar hasil itu baca datanya gimana ya? Ada insertnya apa di situ? Oke, bentar. Sama mungkin nanti Mas ya dijelaskan juga untuk tujuan masing-masing pengujiannya itu sebenarnya kita mau apa sih, Mas? Kayak tadi ada homogen, tujuannya untuk apa? Hubungannya memang nanti dengan data yang kita dapat itu seperti apa yang bisa dulu laporannya. Ya. Nah, kalau layarnya gini Oke, sebelumnya izin masuk ya. Di sini ada analisis data terkait uji perlakuan pada modul 1. Yang pertama itu di sini ada analisis paired sample t-test itu yang dimana dilakukan
untuk menguji sampel itu secara berpasangan. Gunakan biasanya berskala interval atau rasio, jadi lebih besar atau lebih kecil karena dipakai uji varian sampel to test. Nah, di sini pada temperatur tinggi dengan sedang terlihat ringkasan statistik dari kedua sampel. Untuk temperatur tinggi, operator memiliki kesalahan 10,50, sedangkan temperatur sedang memiliki rata-rata tingkat kesalahan itu 12,30. Jadi MEAN ini dipakai sebagai rata-rata tingkat kesalahannya. Untuk N ini tadi uji perlakuan kita terhadap resistor tadi. Di sini ada 10 kali percobaan. Di sini juga ada perhitungan standar deviasinya. Di sini juga ada standar error mean-nya. Nah, terus ini juga sama untuk temperatur tinggi dengan rendah. Untuk berikutnya itu ada analisis output paired sample correlation. Untuk yang tabelnya itu ini paired sample correlation. Di sini ada tingkat korelasinya itu untuk air yang pertama itu antara tinggi dan sedang. Terus di sini ada nilai tingginya 0,003. Yang dimana ini SIG ini itu nanti yang dipakai untuk korelasinya. Jadi kalau misalkan kurang dari 0,05 itu dinyatakan bahwa korelasinya itu tidak ada hubungan yang erat dan nyata gitu. Jadi korelasi ini untuk menentukan adanya hubungan erat dan tidak eratnya dari suatu percobaan yang dilakukan selama praktikum. Nah, terus di sini ada output paired sample test juga. Ini sama seperti hipotesa ketika H0 itu rata-rata kesalahan pada temperatur adalah identik. Tidak ada perbedaan rata-rata kesalahan antara temperatur tinggi dengan temperatur sedang. Contoh H1 ini untuk hasilnya, kedua rata-rata kesalahan pada temperatur adalah tidak identik. Nah, di sini ada T hitungnya dari output adalah minus 5,511. Nanti dapat dilihat dari tabel. Ini nilai T-nya itu minus 5,511. Nah, ini untuk aturan pengambilan tabel, maka H0 diterima. Jika T hitungnya itu lebih dari T tabel, maka H0-nya itu ditolak. Di sini ada uji ANOVA juga. Uji ANOVA itu dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata kesalahan pada 3 perilaku temperatur dan pengaruhnya terhadap pekerjaan. Ini ada tadi output ANOVA temperatur tinggi. Sini dapat dilihat bahwa kesalahannya itu rata-rata 13,20. Dan di sini juga ada minimum dan maksimum. Di sini minimumnya totalnya itu 10 dan maksimumnya itu 15. Jadi kesalahan dari seluruh pengerjaan itu segini, 10 minimumnya 10, maksimumnya 15. Ini ada hipotesis untuk ANOVA-nya itu sendiri. Nah, terus di sini ada uji homogenitas. Itu pengujian mengenai sama tidaknya variansi-variansi dua buah distribusi atau lebih. Analisis ini bertujuan untuk menguji berlaku tidaknya asumsi untuk ANOVA, yaitu apakah pada sampel memiliki variansi yang sama.
Ini untuk tabel homogenitasnya. Ini untuk keputusan homogenitasnya, ini untuk temperatur yang sedang, yang rendah. Nah, ini untuk uji T-square. Uji T-square untuk satu sampel bisa dipakai untuk menguji apakah data sebuah sampel yang diambil menunjang hipotesis yang merata-rata kesalahan bahwa populasi asal sampel tersebut mengikuti suatu distribusi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu uji ini disebut uji keselarasan. Nah, ini untuk tabel T-square-nya, ini untuk yang temperatur tinggi, ini untuk hipotesisnya. Nah, setelah itu ada analisis perbandingan. Jadi nanti setelah dilakukan uji tadi, terus didapat analisis perbandingan. Ini untuk percobaan tinggi, ini nanti di total semuanya dari tingkat kesalahannya ketika 10 kali pengujian, terus nanti dibagi 10, didapetin rata-rata kesalahannya itu 10,5. Nah, ini untuk analisis perbandingan terhadap uji tadi. Di sini ada uji varian sampel t-test. Ini ada dasar pengambilan keputusannya. Ini keputusannya. Bisa ada nilai probabilitasnya. Nah, kurang lebih seperti itu, Mas. Bakal udah jelas. Oke, Mas. Oke, baik. Mungkin ya, Bapak. Data itu ada syarat minimalnya berapa nggak Mas untuk pengambilan datanya itu? Sebenarnya nggak ada minimalnya, tapi karena di sini kita hanya sebagai dasar praktikum, jadi di sini kita menggunakan 10 kali percobaan, terus itu untuk waktunya itu selama 3 menit. Jadi nanti tingkat kesalahan ini yang 1 sampai 10 itu 15, 14 itu nanti didapatin ketika kita mencocokkan resistornya itu, kita selama 3 menit itu mampu menyelesaikan berapa gitu. Jadi yang benarnya itu berapa? Kayak misalkan di sini berarti kan di resistornya itu ada 20 resistor. Nah, di sini ternyata yang kepasang cuma 5 dan yang benar 5. Ternyata yang salahnya itu 15 ketika temperaturnya rendah gitu, Mas. Jadi nggak ada tingkat kesalahan, nggak ada minimal tingkat kesalahan. Jadi itu pure dari pengolahan data sendiri. Seperti itu, Mas. Oke. Satu lagi Mas, kalau boleh. Nah, terkait homogen Mas, itu nanti kalau dikatakan data itu homogen atau tidak, berarti yang bagus itu yang homogen atau yang tidak itu Mas? Benar. Sebenarnya untuk homogen itu tidak ada homogen itu hanya untuk menguji apakah ANOVA-nya itu benar atau tidak itu. Jadi di sini kan terlihat bahwa weekend statistik hitung adalah 1,314 dengan nilai probabilitas 0,348. Karena probabilitasnya itu lebih besar dari 0,05, maka H0-nya diterima. Artinya variansi rata-rata kesalahan tingkat temperatur tinggi sama identik tuh temperatur tinggi itu identik. Dengan demikian asumsi kesamaan variansi untuk uji ANOVA terpenuhi. Jadi homogenitas itu untuk
mengetahui uji ANOVA-nya itu terpenuhi atau tidak itu Mas. Jadi untuk ngebuktiin si uji ANOVA-nya itu. Oh, oke, terima kasih Mas. Oke. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan dari teman-teman. Kalau misalkan sudah ada, kita lanjut dulu aja ya untuk modul 2. Oke, izin masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Jordan. Di sini akan melanjutkan pembahasan materi kita terkait praktikum perencanaan sistem kerja dan ekonomi pada modul 2 yaitu mekanika dalam perencanaan sistem kerja. Jika tadi di modul 1 kita menganalisa apa saja faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja kita, di modul 2 ini kita melihat pengaruh dari internal tubuh kita, yaitu dari biomekanika atau dalam pengangkatan kerja ketika kita merancang suatu rancangan sistem kerja. Nah, di modul 2 ini apa aja yang kita bahas, kenapa kita harus melakukan praktikum ini, apa itu biomekanika, apa saja yang harus direkomendasikan, apa yang membuat pekerjaan itu dikatakan aman, apa saja pekerjaan yang dikatakan tidak aman atau menimbulkan resiko cedera. Untuk tujuan praktikum dari modul 2, dari praktikum ini tentunya diharapkan mampu mengintegrasikan berbagai pertimbangan ekonomi, khususnya dari sisi biomekanika, dalam merancang berbagai sistem kerja untuk menghasilkan rancangan yang efektif, nyaman, aman, sehat, dan efisien, atau biasa disingkat dalam ENASA. Dari praktikum ini diharapkan teman-teman semua mampu menggunakan konsep dan teknik RWL atau Recommended Weight Limit dan Lifting Index dalam merancang gerakan-gerakan perpindahan alat dan benda kerja yang ekonomis. Next. Untuk landasan teori, dalam sistem kerja, manusia berperan sebagai sentral, yakni sebagai perencana, perancang, pelaksana, pengendali, dan pengevaluasi sistem kerja. Sehingga untuk dapat menghasilkan rancangan sistem kerja yang baik, perlu dikenali sifat-sifat keterbatasan dalam kemampuan yang dimiliki manusia. Ekonomi sendiri adalah ilmu yang sistematis dalam memanfaatkan informasi mengenai sifat, kemampuan, dan keterbatasan manusia untuk merancang sistem kerja. Dengan ekonomi, penggunaan dan penataan peralatan atau fasilitas dapat lebih efektif serta memberikan kepuasan kerja. Jadi secara gampang dalam biomekanika kita itu nanti akan belajar terkait ekonomi. Nah, ekonomi tentunya teman-teman sudah tahu, ekonomi adalah bidang ilmu yang mempelajari terkait keselarasan tubuh kita dengan mesin. Jadi kita nggak hanya belajar tentang tubuh kita. Kalau di ekonomi kan kita dulunya belajar juga tentang fisiologi dan anatomi kan di mata kuliah. Pertama, kita nggak hanya belajar itu. Di ekonomi kita juga belajar keterkaitan antara diri kita sendiri dengan mesin tentunya. Nah, untuk biomekanika sendiri merupakan disiplin ilmu merupakan disiplin ilmu yang
mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi gerakan manusia, yang mana ilmu-ilmu ini diambil dari pengetahuan dasar ya tentunya, seperti fisika, seperti kimia, fisiologi, anatomi, dan konsep rekayasa untuk menganalisa gaya yang terjadi pada tubuh. Nah, di biomekanika sendiri, kita tidak hanya memperhatikan faktor antropometri, kita atau seorang perancang juga harus memperhatikan faktor biomekanika dalam fisiologi manusia. Sebagai suatu hal yang bersifat variatif dan akan menjadi batasan rancangan. Biomekanika pada dasarnya mempelajari kekuatan, ketahanan, kecepatan, dan ketelitian manusia dalam melakukan kerjanya. Faktor-faktor ini sangat berhubungan dengan pekerjaan yang bersifat material handling, seperti pengangkatan dan pembinaan barang secara manual, atau pekerjaan lain yang dominan menggunakan otot tubuh. Biasanya kalau di industri sangat sering dirasakan oleh pekerja yang kedapatan posisi di bagian produksi. Itu biasanya sangat sering untuk mengangkat beban yang mungkin berat dan dilakukan secara berulang-ulang. Meskipun teknologi udah berkembang dan telah banyak membantu aktivitas manusia seperti teknologi yang sudah ada di industri, namun di beberapa kasus, di beberapa perusahaan, banyak pekerjaan yang tetap membutuhkan fisik yang cukup besar. Misalnya penanganan atau pembinaan material secara manual. Dalam lingkungan industri sendiri, penerapan biomekanika sangat penting karena banyak pekerjaan yang melibatkan aktivitas manual seperti mengangkat, mendorong, menarik, dan membawa beban. Aktivitas tersebut tentunya dapat menimbulkan beban fisik pada sistem otot kita, menimbulkan beban pada tulang, sendi, dan ligamen. Nah, apabila hal tersebut dilakukan dengan postur yang tidak ergonomis atau dilakukan secara repetitif dan kontinu atau secara berulang dalam waktu yang sangat lama, kondisi ini berpotensi menimbulkan cedera. Nah, di modul 2 ini, cedera yang dimaksud itu cedera gangguan muskuloskeletal, yaitu gangguan pada fungsi otot, tulang, sendi, dan ligamen, dan lain-lain. Karena dalam mengangkat kita perlu memperhatikan postur tubuh kita dalam mengangkat. Kita perlu menentukan beban-beban yang dirasa kita pas untuk diangkat, dan batasan-batasan yang perlu diperhatikan, seperti batasan beban, batasan jarak perpindahan, batasan jarak asimetris, dan lain-lain. Jika seorang pekerja, jika kita semua terkena gangguan muskuloskeletal, hal ini dapat menurunkan produktivitas dan kualitas hidup kerja. Teman tentunya tahu ya, ketika di industri, terutama di industri manufaktur, banyak pekerjaan dilakukan secara manual dan efeknya itu tidak langsung terasa. Biasanya 10 hingga 15 tahun ke depan itu akan sangat terasa. Entah itu kita sudah tidak bisa duduk dengan tegak, kita tidak bisa berdiri dengan tegak, atau bahkan yang lebih parah itu gangguan pada sistem otot kita, biasanya pada tangan dan kaki. Kita tidak bisa melakukan gerakan-gerakan yang normalnya orang itu bisa melakukan. Nah, untuk keluhan muskuloskeletal ini masih menjadi salah satu masalah kesehatan dan banyak ditemukan pada berbagai sektor pekerjaan, terutama di negara kita sendiri, di Indonesia. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang belum menerapkan sistem K3 yang baik, masih memaksakan beban kerja yang sangat besar. Bahkan di beberapa kasus perusahaan itu selalu menambahkan target beban kerja ketika pekerja sudah
menyelesaikan pekerjaan tersebut. Nah, biasalah kita bekerja ikut perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh negara lain, jadinya untuk sistem kerja sangat-sangat miris ya kalau di Indonesia. Dalam evaluasi ekonomi, resiko cedera akibat aktivitas manual material handling dapat dianalisis menggunakan metode RWL yang nanti akan kita gunakan, recommended weight limit, dan LIOS untuk menentukan batas aman beban angkat dan menghitung lifting index. Lifting index sendiri nanti untuk digunakan apakah pekerjaan tersebut menimbulkan resiko atau tidak. Resiko yang dimaksud adalah resiko yang sudah saya sebutkan tadi terkait cedera muskuloskeletal. Nanti untuk nilai LI hanya ada dua angka. Ketika kita sudah menentukan nilai RWL, nanti kita akan hitung LI-nya. Nanti dari beban dibagi hasil RWL akan dihasilkan nilai 1, kurang dari 1, dan lebih dari 1. Jika nanti kurang dari 1 akan aman atau tidak berpotensi menimbulkan risiko. Jika lebih dari 1 berpotensi menimbulkan risiko. Sebenarnya selain dua metode tadi, ada metode lain yang digunakan dalam menentukan evaluasi biomekanika, tapi kita tidak terapkan pada praktik kali ini, yaitu ada metode rapid upper limb assessment atau yang bisa disebut ROLA, dan metode Ovako Working Posture Analysis System atau UAS. Metode ROLA digunakan untuk menilai postur kerja kita, tubuh bagian atas, sedangkan metode OWAS, Ovako Working Posture Analysis System, itu mengevaluasi postur kerja secara keseluruhan berdasarkan posisi punggung, lengan, kaki, dan beban yang diangkat. Nah, semua metode tersebut banyak digunakan untuk mengidentifikasi risiko gangguan muskuloskeletal serta menjadi dasar dalam perancangan sistem kerja yang lebih ergonomis, aman, dan produktif. Harapannya dari penjelasan-penjelasan yang sudah saya berikan, dari tinjauan latar yang sudah diberikan, teman-teman dapat menyimpulkan apa itu mekanisme gerak tubuh manusia dengan konsep-konsep yang sudah disebutkan, penerapan biomekanika yang pas, serta evaluasi beban kerja yang optimal. Next, untuk rumus RWL tadi, balik ke slide mas, mundur. Nah, untuk rumus RWL itu acuannya dari NIOS, sebuah lembaga yang mengatur terkait K3 di perusahaan. Hal ini terkait RWL. RWL sendiri sudah jelas ya, dari namanya recommended weight limit, artinya rekomendasi batas beban yang pas atau yang direkomendasikan. Rumus RWL sendiri ada LC, itu beban yang sudah ditetapkan, yaitu 23 kilo dikali HM kali VM kali PM kali AM kali FM kali CM. Untuk M sendiri adalah kali, itu rumusnya 25 per H. H itu horizontal yang akan kita pakai dalam praktikum nanti. Lalu untuk VM, faktor pengalih vertikal, itu kita lihat dari jarak vertikal yang kita gunakan dalam praktikum. Jadi untuk HM dan VM itu nanti akan kita tentukan di praktikum. Untuk HM kalau di kelas reguler kita bisa sebut atau dalam rumus itu HO dan HA. HO itu horizontal awal, HA horizontal akhir. Artinya apa? Horizontal awal adalah beban sebelum kita angkat. Artinya ketika saya mengangkat beban 10 kilo misal di HA 15 cm dari tubuh saya, artinya jarak 0 ke 15 sebelum beban diangkat. Kalau beban tujuan saya, misal saya akan mengangkat ke beban 30 cm,
Artinya kan ada jarak perpindahan horizontal sebesar 15 cm. Lalu untuk vertikal juga sama, ada vertikal O dan vertikal A, artinya vertikal awal dan vertikal akhir. Ini artinya sama seperti horizontal. Artinya vertikal O itu ketika beban belum saya angkat, misal beban 15 kilo itu saya angkat dalam jarak vertikal 10 cm dari ketinggian 0 saya menuju ke tujuan 60 cm misal. Nah, untuk TM itu faktor pengalih perpindahan. Perpindahan yang dimasuk itu perpindahan vertikal. Ini ada rumusnya, yaitu 0,82 ditambah 4,5 per D. D itu kita dapat dari vertikal awal dikurangi vertikal akhir. Nah, di revisi NIOS sendiri ada beberapa poin yang perlu dicatat. Untuk batas beban vertikal yang kita gunakan itu minimal di 25 cm. Jadi ketika jarak perpindahan vertikal teman-teman kurang dari 25 cm itu tetap dikatakan 25 cm, jadi nanti hasilnya tetap 1. Misal saya mengangkat dari vertikal 15 ke vertikal 30, artinya vertikal pemindahan saya belum cukup memenuhi minimum dari rumus yang sudah ditentukan, yaitu minimal 25 cm. Artinya 15 cm itu tidak terpakai dan kita pakai nanti hasilnya tetap 1. Untuk KM yaitu faktor pengalih asimetrik, itu rumusnya 1 dikurangi 0,0032 A. Itu kita dapat dari perpindahan asimetrik. Perpindahan asimetrik itu misal saya memindahkan beban dari titik 0 derajat ke jarak horizontal titik 0 derajat, artinya di situ tidak ada perpindahan asimetrik. Berbeda halnya ketika saya akan mengangkat beban yang awalnya pada titik 0 derajat, saya pindahkan ke titik 90 derajat. Contoh dari samping kanan saya ke depan saya, itu kan akan ada perpindahan asimetris sebesar 90 derajat. Untuk FM yaitu faktor pengalih frekuensi. Faktor pengalih frekuensi. Frekuensi itu apa? Frekuensi itu hasil kerja yang kita dapat selama proses pengangkatan. Contoh dari batasan horizontal, vertikal, dan asimetris yang sudah kita tentukan, dan dalam waktu yang sudah ditentukan, misal dalam waktu 1 menit dengan beban 10 kilo, saya dapat mengangkat sekitar 10 kali pengangkatan. Nah, itu nanti ada tabelnya. Jadi untuk FM dan CM itu tidak ada rumus perhitungan, melainkan kita langsung mengacu pada tabel faktor pengalih yang sudah ditentukan oleh NIOS. Untuk CM, faktor pengalih kopling itu juga sama. Nanti kita lihat apakah hasil dari pengangkatan tersebut koplingnya itu dilihat. Nanti ada 3 kopling. Yang pertama kopling good. Apa itu kopling good? Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Ada 3 kopling good, kopling fair, dan kopling poor. Nah, untuk rumusnya next mas. Nah, untuk rumus VM, faktor pengalih vertikal, di Indonesia sendiri sudah dilakukan istilahnya perubahan biar agar pas dengan pekerja Indonesia. Nah, untuk VM tersendiri untuk pekerja Indonesia terdapat perbedaan, yaitu untuk pengangkatan dengan ketinggian awal di bawah 69 cm, artinya ketika saya mengangkat ketinggian awal beban 15 kilo itu di jarak vertikal di bawah 69 cm. Nanti rumusnya saya pakai yang 1 kurangi 0,0132 dalam kurung V, artinya vertikal, dikurangi 9. Nah, untuk ketinggian awal di atas 69 cm kita pakai yang 1 dikurangi 0,0145. Next.
Nah, ini untuk faktor pengalih frekuensi. Frekuensi seperti yang sudah saya jelaskan, yaitu hasil yang sudah kita dapatkan selama pengangkatan. Misal tadi saya dapat dalam 1 menit itu 10 pengangkatan. Nah, kita lihat di tabel. Nah, tabel itu juga ada lagi durasi. Kita lihat durasi apakah dalam pengangkatan itu kita kurang dari 1 jam, apakah 1 sampai 2 jam atau 2 sampai 8 jam. Nanti kita lihat juga dari vertikalnya, apakah vertikal itu di bawah 75 cm atau vertikal di atas 75 cm. Nah, ini tetap disesuaikan lagi sama pekerja Indonesia. Di tabel tetap seperti ini, tapi nanti kita sesuaikan dengan pekerja Indonesia, yaitu V kurang dari 69 cm dengan V lebih dari 69 cm. Nah, saya tadi dapat 10 pengangkatan misalnya, dan di bawah 69 cm. Nanti hasilnya kita langsung ambil di 0,45. Bisa dilihat ya. Kalau nggak terlihat bisa di zoom tabelnya. Nah, next. Lanjut, Mas. Nah, untuk faktor pengalih kopling atau CM, itu juga ditentukan nilainya, apakah vertikal itu kurang dari 75 cm atau tadi sesuai dengan Indonesia 69 cm atau vertikal lebih dari 69 cm. Nanti ada nilainya sendiri. Ketika kopling good itu didapatkan hasil 1, kopling fair didapatkan hasil 0,95, kopling poor didapatkan 0,90. Nah, sebenarnya apa sih kopling? Kopling itu secara gampangnya adalah pegangan atau handling ketika kita memindahkan suatu media pengangkatan. Nah, di sini kan kita menggunakan beban ya. Apakah ketika saya mengangkat beban, apakah bebannya itu dirasa good, fair, atau poor? Good itu ketika bebannya itu bisa saya genggam dengan pas, bebannya itu bisa saya pegangannya bisa saya rasakan dengan enak, dengan pas. Ketika saya pindahkan ya, misal saya contoh ini bebannya, ini beban, katakannya kotak pensil ini beban, kita good, saya bisa memegang dengan erat dan memindahkan dengan enak, dengan nyaman. Itu kita bisa sebut dengan kopling good. Kopling fair itu biasanya beban lebih berat, kasusnya beban lebih mulai terasa tidak enak dan kita perlu bantuan. Misal ini beban sudah mulai tidak nyaman, saya memindah dari tangan kanan, terus saya pindah ke tangan kiri, atau di pertengahan gitu, saya pakai 2 tangan, dan seterusnya. Tapi masih dirasa aman ya teman-teman, masih belum sulit lah. Nah, untuk kopling type yang poor itu biasanya terjadi ketika beban sudah di atas kita, sudah di atas kemampuan kita, atau mungkin beban itu masih dikatakan sedang, tetapi kita sudah melakukan pekerjaan secara repetitif. Kita sudah bekerja dari pagi hingga sore, jadi ketika kita mengangkat merasakan kelelahan. Jadi ketika kita mengangkat itu sangat kesulitan ya, entah itu kita gini atau kita menggunakan bantuan kain untuk handlingnya. Intinya kita itu sudah tidak stabil lah dalam pemindahannya. Dari 0 ke 10 cm itu 0 ke 9 cm, 0 ke 10 lagi, jadi tidak stabil, berbeda dengan good dan fair. Oke, next. Untuk lifting index dulu, di
balik mas, kembali. Oke, ketika kita sudah menghitung tadi rumusnya RWL, kita sudah mendapatkan hasil. Misal next mas di LA, misal kita sudah mendapatkan hasil dari RWL itu di angka 0,53 misalnya. LA mas, di LA. Nah, untuk lifting index sendiri digunakan untuk mengestimasi tingkat tegangan fisik dalam suatu kegiatan pemindahan material secara manual. Nah, tujuannya untuk mengetahui apakah beban yang kita angkat itu aman, berpotensi menimbulkan risiko atau tidak. Kalau di RWL itu kan kita mencari hasil rekomendasi, apakah pekerjaan itu beban itu direkomendasikan atau tidak direkomendasikan. Kalau di lifting index kita dapatkan hasil RWL, misal tadi yang sudah saya sebutkan di 0,53. Nah, nanti kita hitung di rumus LI-nya itu beban, misal bebannya itu 15 kilo dibagi 0,53. Nah, nanti kita lihat hasilnya, apakah hasilnya nanti 0, atau lebih dari 1. Jika 0, artinya pekerjaan itu saya katakan aman atau tidak berpotensi menimbulkan risiko. Jika lebih dari 1, berpotensi menimbulkan risiko. Tapi apakah ketika beban itu berpotensi menimbulkan risiko, apakah tidak boleh kita lakukan? Sebenarnya tetap boleh teman-teman, tetapi kita perlu memperhatikan faktor dari diri kita sendiri. Ketika dirasa kita sudah tidak mampu mengangkat beban tersebut, kita perlu rest atau recovery, nanti yang akan dibahas di modul 3, atau kita mulai mengurangi jam kerja atau beban kerja kita, atau bisa juga kita memanggil bantuan yang tadinya kita menggunakan 1 orang menjadi 2 orang, tapi tetap metode ini kita gunakan untuk evaluasi beban kerja. Next. Nah, selanjutnya mengatasi kegiatan yang tidak direkomendasikan. Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan pada pengangkatan beban lifting, dilakukan beberapa poin, yaitu penerapan prinsip-prinsip biomekanika. Yang kedua, kita bisa mengurangi berat dari benda yang ditangani, atau yang ketiga, memanfaatkan 2 atau lebih orang untuk memindahkan barang yang berat. Keempat, mengubah aktivitas jika mungkin sehingga lebih mudah, ringan, dan tidak berbahaya. Artinya kita melakukan perpindahan posisi atau kita menggunakan bantuan dari media lain. Atau contoh tadi menggunakan kain lah. Terus yang kelima, minimasi jarak horizontal antara tempat mulai dan tempat berakhir pada pemindahan barang. Jadi semakin minim perpindahan horizontal, itu resiko kita kelelahan juga semakin menurun. Untuk yang keenam, material terletak tidak lebih dari tinggi bahu. Artinya kita lihat dari faktor antropometri yang akan kita pelajari di modul 4. Jadi beban kerja diusahakan masih dalam jangkauan yang enak, yang pas, artinya di bawah bahu kita. Karena ketika beban di atas bahu, kita tumpuannya akan lebih kerasa. Lalu untuk menuju mengurangi frekuensi pemindahan, misal tadi saya bisa dapat 10 dalam 1 menit, teman-teman bisa mengurangi mungkin menjadi 8 atau menjadi bahkan 5, itu nggak masalah. Itu sesuai dengan kondisi dari teman-teman sekalian. Yang ke-8, tentunya ini sangat penting ya, memberikan waktu istirahat atau waktu recovery, karena ketika kita terus memaksakan, kita akan mengalami yang namanya overuse, overtime, dan overload.
ketiga hal tersebut tentunya jika dalam waktu dekat mungkin teman-teman menyepelekannya, overuse, hanya pegal, overtime, waktu lembur bisa saya kerjakan untuk menghasilkan mungkin gaji yang lebih besar, terus overload, kita meremehkan 10 kilo itu terlalu enteng, daripada saya akan melakukan beban itu berulang-ulang, mending saya langsung tambahkan jadi 2 kali lipat, jadi 20 kilo. Jadi kalau 10 kilo bisa sampai 5 kali pengangkatan, kalau 20 kilo hanya bisa kurang, misal bisa dilakukan dalam 2 kali pengangkatan atau 3 kali pengangkatan. Nah, nanti recovery itu sangat penting ya teman-teman. Jadi jangan sampai kita overuse, overtime maupun overload. Untuk yang 9, melakukan rotasi kerja terhadap pekerjaan yang sedikit membutuhkan tenaga. Kita melakukan rolling. Yang 10, rancang kontainer agar mempunyai pegangan yang dapat dipegang dekat dengan tubuh. Artinya handling yang kita rancang itu sesuai dengan antropometri tubuh kita. Nanti lebih detailnya di modul 4. Kita harus pas lah, jangan sampai handling kita itu ukurannya tidak pas atau bahkan melebihi dari misalnya genggaman tangan kita lebih dari diameter genggam tangan kita, atau bahkan posisi genggaman itu vertikalnya sangat tidak ergonomis, misal sangat tinggi sehingga kita harus sinjit, atau sangat rendah sehingga kita harus membungkuk. Yang terakhir, benda yang berat dijaga agar diangkat setinggi lutut. Next. Nah, untuk praktikum, media yang biasa teman-teman reguler pakai itu ada beban yang diangkat, itu kita menggunakan dumbbell set block. Ini bisa teman-teman temukan di lab teknik industri. Lalu ada alat penghitung atau hand tally counter. Ada untuk alat hitung sendiri untuk mengetahui frekuensi yang bisa kita dapat. Untuk stopwatch untuk menentukan waktu kerja. Untuk meteran nanti untuk mengukur jarak horizontal awal ke horizontal akhir, jarak vertikal awal ke vertikal akhir. Jadi teman-teman kalau ingin tahu alat-alatnya bisa ke lab teknik industri. Next. Untuk prosedur praktikum, ini yang sudah dilakukan oleh mahasiswa reguler ya teman-teman. Untuk praktikum dilaksanakan oleh 2 orang atau lebih sebagai perwakilan shift dengan prosedur sebagai berikut. 1 orang praktikan bertindak sebagai operator pemindah bahan, dan 1 orang lagi sebagai pencatat hasil simulasi. Jadi nanti misal saya mengangkat dalam 1 menit, teman saya dengan satu kelompok ada berapa orang ya, nanti ada yang timer, ada yang mencatat hasil dan mencatat rekapitulasi dari hasil tersebut. Nanti misalnya saya ngangkat, Mas Arik yang timer, terus Mas Adivito yang mencatat. Terus lakukan simulasi pengangkatan untuk perhitungan RWL dengan berbagai kombinasi dari situasi berikut ini. Dari titik acuan adalah titik tengah di antara 2 tumit. Terus untuk beban yang diangkat, biasanya kita memakai beban di 5 kilo, 10 kilo, dan 15 kilo. Artinya beban ini dilakukan bukan dalam 1 kali percobaan, melainkan dalam 3 kali percobaan, yaitu dalam percobaan pertama kita mengangkat beban 5 kilo, 10 kilo, 15 kilo, itu setiap bebannya kita akan melakukan 4 kali pengangkatan, dan nanti di percobaan 2 yang membedakan itu jarak vertikal.
Jadi ketika percobaan pertama misalnya kita pakai beban 5, 10, 15 dengan jarak horizontal 15 dan 25, jarak awal dari lantai 0 cm ke 15 cm misal. Terus ketika saya sudah angkat dalam 5 kilo, saya sudah melakukan 4 kali pengangkatan, 10 kilo 4 kali pengangkatan, 15 kilo 4 kali pengangkatan. Lalu di percobaan kedua nanti yang diubah nanti jarak vertikalnya dari 0 ke 15 diubah menjadi 15 ke 30 misalnya. Nah, kenapa setiap beban itu diangkat selama 4 kali? Karena nanti dalam pengangkatannya misal 5 kilo awal itu saya angkat dalam horizontal awal 15 ke AA, horizontal akhir yang bisa kita capai, dan percobaan pengangkatan 5 kilo yang kedua yaitu dari horizontal awal 25 hingga horizontal akhir yang bisa kita capai. Nah, pengangkatan 1-2 ini kita gunakan sudut asimetris 0 ke 0 derajat, jadi tidak ada perpindahan sudut. Nah, untuk yang kedua kita ulangi lagi 15 kilo ke AA yang bisa kita capai, terus 25 cm ke AA yang bisa kita capai. Tapi perbedaannya untuk yang ketiga dan keempat nanti kita menurunkan perpindahan dari 0 derajat ke 90 derajat. Jadi ada perpindahan tiap sudutnya. Nah, untuk tinggi tujuan dari posisi beban awal itu 25 cm. Yang terakhir mencatat hasil simulasi tersebut. Next, Mas. Oke, sebelum kita lanjut, apakah teman-teman mungkin ada penjelasan saya yang terlalu cepat atau kurang jelas? Bisa ditanyakan terlebih dahulu terkait materi-materi dasar. Silakan, ingin bertanya. Mas Rizky, Mas Saiful, Mbak Saila, Pak Opek, dan lain-lain. Sementara belum ada, Mas. Oke, kalau belum ada, kita lanjut ke contoh dari pengambilan data. Nah, di pengambilan data ini berbeda dengan modul sebelumnya, atau nanti berbeda dengan modul 3 dan 4. Di modul 2 ini kita benar-benar manual, nanti dari pengangkatannya manual, dari pencatatannya manual, dan nanti pengolahan datanya juga manual, tidak menggunakan software. Nah, ini untuk simulasinya dari pengangkatan yang diambil dari praktikum tahun lalu, bisa teman-teman perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farel Ramadan sebagai asisten praktikum ergonomi dan rancangan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proses pengambilan data dari modul 2, yaitu biomekanika dalam perencanaan sistem kerja. Untuk tujuan umum dari praktikum modul 2 ini, yaitu diharapkan praktikum mampu meningkatkan berbagai pertimbangan ekonomi, khususnya dari sisi biomekanika. Jadi pengaruh dari ketinggian pengangkatan sampai beban pengangkatan bagi kinerja bagi pekerja, dan apakah pekerjaan tersebut perlu diperbaiki atau pekerjaan tersebut tidak direkomendasikan atau direkomendasikan. Oke, selanjutnya untuk alat-alat yang digunakan praktikum modul 2, yaitu yang pertama ada beban seberat 5 kg 2 buah, lalu ada beban 2,5 kg 2 buah, lalu ada alat penghitung timer, lalu ada meteran, serta ada kapur. Dalam modul 2 ini dilakukan selama 3 percobaan.
dengan ketinggian yang berbeda-beda. Serta dalam satu kali percobaan itu memiliki 3 beban yang berbeda. Yang pertama beban 5 kg, yang kedua beban 10 kg, yang ketiga beban 15 kg. Selanjutnya dalam beban tersebut ada 2 kali percobaan. Yang pertama ketika sudut perpindahan adalah 0 derajat, dan yang kedua adalah sudut perpindahan 90 derajat. Oke, langsung saja kita mulai ke pengambilan data pada percobaan pertama, yaitu dengan berat beban 5 kg. Pertama kita pasang terlebih dulu barbel berat 5 kg. Gibran. Setelah barbel dengan berat beban 5 kg ini dipasang, langkah selanjutnya adalah pengangkatan beban dengan ketinggian awal yaitu 0 dan ketinggian akhir yaitu setinggi 40 cm. Jadi di lembar kerja nanti dituliskan bahwasanya tinggi tujuan dari lantai yaitu setinggi 40, lalu untuk ke awalnya adalah 0, ke akhirnya adalah 40. Selanjutnya ini ada 2 jarak pada percobaan berat beban 5 kg. Yang pertama yaitu pengangkatan dengan jarak 15 merupakan jarak antara benda yang diangkat dengan kaki kita. Selanjutnya kita ukur jarak kaki kita dari jarak pengangkatan pertama, yaitu ke tinggi kursi sejauh 44 cm. Selanjutnya ukur juga jarak antara kaki kita dengan H02 yaitu 25 cm, dan jarak dari kaki kita dengan pengangkatan HA2. Jadi tadi 44, untuk HA2 nya sendiri itu sejauh atau jaraknya dari kaki kita sebanyak 52. Oke, untuk pengambilan data pertama kita angkat beban dari HO1 ke HA2, yaitu diangkat selama 1 menit, dihitung menggunakan timer dan alat penghitung pengangkatan. Kita mulai dengan pengangkatan selama 1 menit di H01. Oke, setelah berjalan 1 menit, hitung berapa kali pengangkatan yang kita dapatkan. Masukkan di lembar kerja percobaan pertama, karena 5 kilo dan pengangkatan di HO1 dan HA2. Selanjutnya kita angkat juga di H02. H02 sendiri berjarak 25 cm tadi sudah diukur, lalu HA2 nya yaitu berjarak 52 cm. Cara pengangkatan atau cara pengambilan data sama seperti yang awal tadi, yang membedakan hanya jarak antara kaki kita dan pertambahan jarak akhir. Setelah pengukuran pertama dan kedua tadi merupakan pengukuran dengan sudut 0 derajat, kita selanjutnya mengukur dengan sudut 90 derajat dengan beban yang sama, dan jarak dari kaki kita dengan awal kita mengangkat berat benda itu adalah sama, yaitu H01 15, H02 nya adalah 25. Jadi untuk pengukuran jarak kita atau jarak pengangkatan kita terhadap benda yang kita akan angkat itu menyesuaikan jangkauan tangan kita. Ini sudah saya ambil jarak dari badan saya dengan jarak untuk pengangkatan itu sepanjang 42 cm.
kita lakukan percobaan sama, kita timer, sekali percobaan adalah 1 menit, dan kita hitung berapa kali pengangkatan selama 1 menit tersebut. Kita mulai. Oke, setelah berjalan 1 menit, nah, bisa ditentukan atau bisa didapatkan lift per menitnya. Setelah itu dihitung, ditulis di lembar kerja. Selanjutnya dengan jarak 25 cm dan pengangkatan sejauh 50 cm dari badan kita. Percobaan dilakukan sama seperti tadi dengan sudutnya 90. Sudut 90 itu dihitung dari kita awal pengangkatan sampai kita mengangkat benda tersebut. Setelah kita melakukan 4 kali percobaan dengan beban yang sama dan jarak yang berbeda-beda serta sudut yang berbeda-beda, kita lakukan percobaan yang sama dengan ketinggian sama, tapi membedakan hanyalah beban yang kita angkat. Cara pengangkatannya atau cara pengambilan datanya masih sama, yang membedakan hanya beban yang kita angkat. Oke, selanjutnya kita melakukan percobaan kedua. Percobaan kedua itu hampir sama dengan atau seperti percobaan yang pertama tadi. Yang membedakan hanyalah tinggi dari pengangkatan awal kita dan tinggi dari pengangkatan akhir. Tadi pengangkatan awal di percobaan pertama adalah 0 cm dan pengangkatan akhir itu setinggi 40 cm. Sekarang untuk percobaan kedua kita rubah, yaitu dengan tinggi awal 40 cm, untuk tinggi akhirnya itu adalah 86 cm. Untuk percobaan ini, sistem pengambilan datanya itu hampir sama menggunakan seperti dari percobaan pertama. Yang membedakan hanyalah tinggi dari pengangkatan. Ketika melakukan percobaan yang pertama, kita sudut 0 derajat. Angkat beban ke atas meja yang setinggi 86 cm tadi. Begitupun ketika pengangkatan menggunakan sudut 90 derajat. Kita pindahkan kursi, kita mengangkat ke sana, lalu kita angkat dengan sudut 90 derajat. Ini merupakan percobaan awal, percobaan kedua dengan beban 5 kg. Lakukan percobaan ini sebanyak 12 kali dengan beban yang berbeda-beda. Beban dengan 10 kg dan 15 kg. Oke, untuk yang terakhir merupakan percobaan ketiga. Percobaan ketiga untuk langkah-langkah pengambilan datanya sama seperti pengambilan data modul. Pengambilan data percobaan pertama dan percobaan kedua. Yang membedakan hanyalah tinggi dari pengangkatan awal dan tinggi dari pengangkatan akhir. Untuk pengangkatan awal sendiri, kita gunakan tinggi 72, dan untuk tinggi akhir adalah 40 ditambah dengan 86. Jadi untuk tinggi akhirnya adalah 126 cm. Untuk pengangkatannya hampir sama. Kita menggunakan sudut 0 derajat terlebih dahulu. Dengan H0 masih sama, H0 awalnya adalah 15 cm. Itu H01. Kita angkat ke H2. Itu percobaan yang pertama selama 1 menit. Untuk H2 itu percobaan kedua dengan beban yang sama dengan ketinggian HA2 juga. Lalu untuk perpindahan 90 derajat tadi sama seperti percobaan kedua, kita rubah bentuk mejanya sehingga pengangkatan membentuk sudut 90 derajat. Itu percobaan dengan beban dan sebanyak 2 kali. Begitupun untuk pengangkatan dengan beban 10 kg dan 15 kg. Mungkin itu saja penjelasan dari pengambilan data modul 2 biomekanika. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Bila ada faedahnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, apa ada yang ingin tanyakan? Mas Endi?
Mas Hendy Pramuditya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, bisa saya lanjutkan terkait izin mas ini kan tadi contohnya memindah dari benda dari bawah ke atas ya mas ya. betul. Nah ketika kita memindahkan dari benda dari atas ke bawah itu hitungannya tinggal dibalik saja atau gimana mas? Terus ketika pindahnya itu bukan dari bawah ke atas tapi dari rak satu ke rak lainnya gitu mas. Itu mas. Oke. Oke, terima kasih Mas Rika ya. Pertanyaannya bagus. Jadi apakah berbeda ketika kita mengangkat dari atas ke bawah atau dari rak satu ke rak berikutnya? Sebenarnya sama saja, karena di praktikum ini kita sudah detail terkait horizontal awal dan akhir, vertikal awal dan akhir. Nah, ketika kasusnya nanti akan diturunkan, artinya dari beban dari atas ke bawah, nanti kita akan menggunakan rumus VM dari ketinggian awal di atas 69. Jadi nanti pakai yang 1 min 0,01 dikurangi ketinggian yang sudah ditetapkan 69 cm dikurangi ketinggian awal. Terus untuk kerak 1 dan kerak 2 nanti kita juga akan mengukur kerak 1 kerak 2 itu jaraknya berapa senti jarak horizontal, artinya jarak menjorok lurusnya apakah itu bisa 1 meter atau 2 meter atau bahkan 5 meter, dan nanti juga dilihat apakah raknya itu terdapat perpindahan vertikal, artinya dari rak 1 ke rak 2 itu benar-benar sama ketinggiannya atau terdapat perbedaan ketinggian, dan nanti juga dilihat apakah terdapat perpindahan asimetris, artinya dari rak 1 ke rak 2 apakah terdapat perpindahan sudut atau bahkan tetap nol. Kalau tetap nol nanti hasilnya bisa dihitung, tapi kalau ada perpindahan sudut nanti apakah berpengaruh? Tentunya sangat berpengaruh. Jadi semakin besar perpindahan sudutnya, terus semakin tinggi vertikalnya, terus semakin jauh jarak horizontalnya, itu akan berpengaruh di hasilnya. Tentunya nanti di laporan, di analisa, nanti di pengambilan data, setiap pengangkatan itu perhatikan atau operator ditanya terkait komentarnya, apakah komentarnya ringan atau sedang atau bahkan berat. Jika ringan, nanti dijelaskan faktor-faktor yang membuat kenapa itu ringan. Biasanya kalau ringan tuh jarak horizontal dekat, vertikalnya tidak terlalu tinggi, tidak ada perpindahan tiap sudutnya, frekuensi pengangkatannya sedikit, seperti itu ya. Terus ketika sedang itu mulai tidak aman, terus ketika berat itu biasanya jarak horizontalnya sudah mulai jauh, terus jarak vertikalnya tinggi, terus perpindahan sudutnya sangat ekstrim, lebih dari 90 derajat. Nah, kalau di kasusnya di rak 1 ke rak berikutnya sampai kita memutar badan, sampai kita merubah posisian, jika kita frekuensinya 10 atau 20 dengan beban yang ringan mungkin tidak terasa ya. Tapi kalau bebannya itu berat dan frekuensi yang kita angkat itu banyak. Kalau di praktikum kan kita hanya simulasi. Kenapa kita pakai dumbbell, pakai barbell? Agar kita tahu konsep awal dari RWL dan kita tahu apakah beban itu aman. Dan kenapa kita hitung frekuensinya? Nanti frekuensi bisa kita hitung di faktor pengali frekuensi dan bisa kita analisa. Kalau di kehidupan nyata di industri, frekuensi itu bukan dari kita. Terkadang
dari perusahaan yang menetapkan, entah itu kita kuat atau tidak. Kalau frekuensi yang diinginkan oleh manajer kita atau dari perusahaan kita itu banyak, yaitu sangat-sangat berpengaruh. Biasanya di perusahaan manufaktur ya, yang saya pernah lihat itu di manufaktur mobil itu biasanya bagian produksinya sangat kelelahan karena beban yang mereka angkat tuh banyak, dan mereka frekuensinya berdasarkan target dari perusahaan. Misal dari target produksinya 200 part, bahkan ketika sudah selesai lebih dari 200 part. Nah, adapun tujuan kita menganalisa ini agar kita bisa menghitung apakah beban itu aman atau tidak. Nanti outputnya bisa diterapkan pada pekerjaan sehari-hari ketika kita mengangkat beras atau kita membuat sebuah UMKM, atau bahkan ketika kita di industri kita dapat posisi di bagian K3 atau bagian RSE, itu kita bisa menentukan batas yang aman. Seperti itu, Mas. Oke, Mas. Terima kasih, Mas. Oke, apakah ada yang lain? Mas Endi, Mas Ilham? Lanjut Pak Judan. Oh, oke. Selanjutnya saya jelaskan sedikit terkait pengolahan data sebelum kita istirahat. Setelah ini, setelah modul 2 selesai, kita istirahat dan lanjut modul 3 di pukul 1.00. Saya jelaskan sedikit ya. Izin share screen. Ini ya teman-teman. Kalau di modul 3 pengumpulan data ini sudah kita kumpulkan alat dan bahan yang kita pakai. Nah, lalu untuk hasil pengumpulan data, kalau di reguler nantinya setiap kelompok akan diberikan lembar kerja atau lembar pengumpulan data berbentuk seperti ini. Nah, ini bisa dilihat dari keterangan tabelnya, mulai dari berat beban, jarak, HO, horizontal awal itu 15 dan 25, horizontal akhir 46 dan 51. Artinya nanti setiap operator ini ya hanya berbeda-beda untuk setiap orang. Untuk HO itu sudah ditentukan oleh modul. Nah, ini misal dari 15 cm, si operator dapat jangkauan maksimal di 46. Terus untuk yang 25 sampai 51. Nah, untuk vertikal awal dan akhirnya nanti lihat pada ketentuan yang sudah diterapkan di percobaan 1 ini sudah ditentukan. Ini saya ambil dari praktikum reguler tahun ini ya. Ini vertikal awalnya 0, vertikal akhirnya juga 0. Jadi nanti ditulis VO0, VA0. Terus untuk perpindahan vertikal atau disebut D, itu adalah jarak perpindahan, atau gampangnya dari VA dikurangi VO dihasilkan 0. Nah, untuk sudut asimetris ada 2, untuk 00 dan 0,90. Makanya tiap beban terdapat 4 kali pengangkatan. Nah, nanti untuk frekuensinya juga dicatat berapa kali per menit. Ini kita dalam praktikum gunakan 1 menit. Terus untuk kopinya bisa dilihat juga apakah good, fair, atau poor. Atau komentar setiap pengangkatan ditanyakan apakah ringan, sedang, hingga berat. Nah, untuk percobaan 2 juga sama, pengambilan darahnya yang membedakan hanya di vertikal akhirnya. Terus untuk percobaan selanjutnya juga sama. Nah, untuk rumus sudah saya jelaskan tadi seperti ini, rumus LI seperti ini. Nah, untuk pengumpulan
pengolahan data. Kalau kita vertikalnya di bawah 69, kita sudah tinggi, berarti tinggal di sesuai